Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Nurmala dari kelas 2C S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang TBC. Pengertian TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan hasil dari bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibanding bagian tubuh lainnya. Proses penularannya yang pertama yaitu dari dahak orang TBC. Yang kedua dari udara bila penderita batuk, bersin, dan berbicara, dan percikannya itu mengandung kuman TBC melayang-layang di udara dan terhirup oleh orang lain yang menderita penyakit. Gejala-gejala TBC yang pertama adalah gejala sistemik atau umum, yang kedua ada gejala khusus. Gejala sistemik yang pertama ada demam. Demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam disertai keringat malam. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Yang kedua, penurunan nafsu makan dan berat badan akan menurun. Yang ketiga, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai darah atau biasanya penderita batuk itu lebih dari 2 minggu. Yang keempat, perasaan tidak enak atau malaise lemah. Gejala khusus yang pertama ada tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus, saluran yang menuju paru-paru, akibat penekanan kelenjar getah bening yang besar akan menimbulkan suara mengi atau suara yang melemah disertai dengan sesak. Yang kedua, kalau ada cairan di rongga pleura, pembungkus paru-paru dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Gejala khusus TBC yang ketiga yaitu bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat akan membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Yang keempat, pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak dan disebut sebagai meningitis, radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran, dan kejang-kejang. Pencegahan TBC. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer itu ada imunisasi aktif melalui vaksinasi BCG nasional dan internasional pada daerah dengan angka kejadian tinggi dan orang tua penderita atau yang berisiko tinggi dengan nilai proteksi yang tidak absolut dan tergantung host tambahan dan lingkungan. Yang kedua ada cepomprofilaksis, obat anti-TBC yang dinilai terbukti ketika kontak dijalankan dan tetap harus dikombinasi dengan pasteurisasi produk ternak. Yang ketiga, ada pengontrolan faktor predisposisi yang mengacu pada pencegahan dan pengobatan diabetes, silikosis, malnutrisi, sakit kronis, dan mental. Yang kedua, pencegahan sekunder dengan diagnosis dan pengobatan secara dini sebagai dasar pengontrolan kasus TBC yang timbul dengan 3 komponen utama yaitu agen, host, dan lingkungan. Kontrol pasien dengan deteksi dini penting untuk kesuksesan aplikasi modern kemoterapi spesifik, walau terasa berat baik dari finansial, materi, maupun tenaga. Metode ini tidak langsung dapat dilakukan dengan indikator anak yang terinfeksi TBC sebagai pusat, sehingga pengobatan dini dapat diberikan. Selain itu, pengetahuan tentang resistensi obat dan gejala infeksi juga penting untuk seleksi dari petunjuk yang paling efektif. Lanjutan dari pencegahan sekunder. Langkah kontrol kejadian kontak adalah untuk memutus rantai infeksi TBC. Dengan imunisasi TBC negatif dan cepomprofilaksis pada TBC positif, kontrol lingkungan dengan membatasi penyebaran penyakit, desinfeksi dan cermat,
mengungkapkan investigasi epidemiologi, sehingga ditemukan bahwa kontaminasi lingkungan memegang peranan terhadap epidemi TBC. Melalui usaha pembatasan ketidakmampuan untuk membatasi kasus baru harus dilanjutkan dengan istirahat dan menghindari tekanan psikis. Yang ketiga, pencegahan tersier. Rehabilitasi merupakan tingkat terpenting pengontrolan TBC. Dimulai dengan diagnosis kasus berupa trauma yang menyebabkan usaha penyesuaian diri secara psikis, rehabilitasi penghibur selama fase akut, dan hospitalisasi awal pasien. Kemudian, rehabilitasi pekerjaan yang tergantung situasi individu. Selanjutnya, pelayanan kesehatan kembali dan penggunaan media pendidikan untuk mengurangi cacat sosial dari TBC, serta penegasan perlunya rehabilitasi. Pengobatan. Pengobatan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap awal yaitu intensif dan tahap lanjutan. Lama pengobatan 6-8 bulan. Tergantung berat ringannya suatu penyakit. Penderita harus minum obat secara lengkap dan teratur sesuai anjuran jadwal berobat sampai dinyatakan sembuh. Dilakukan 3 kali pemeriksaan ulang dahak untuk mengetahui perkembangan kemajuan pengobatan, yaitu pada akhir pengobatan, tahap awal, sebulan sebelum akhir pengobatan, dan pada akhir pengobatan. Mendiagnosa TBC. Harus dilakukan pemeriksaan dahak dengan mikroskop. Seseorang dipastikan menderita TBC bila dahaknya terdapat kuman TBC. Dahak yang diambil adalah dahak sewaktu pagi sewaktu. Pada waktu datang pertama kali, untuk periksa ke unit pelayanan kesehatan disebut dahak sewaktu pertama S. Dahak diambil pada pagi hari berikutnya segera setelah bangun tidur, kemudian dibawa dan diperiksa di unit pelayanan kesehatan disebut dahak pagi P. Yang ketiga, dahak diambil di unit pelayanan kesehatan pada saat penyerahan dahak pagi disebut dahak sewaktu kedua S. Tempat pengobatan TBC yang pertama ada puskesmas, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru atau BP4, rumah sakit, klinik, dan dokter praktik swasta. Di puskesmas, penderita bisa mendapatkan program TBC secara gratis. Mengetahui kemajuan pengobatan. Keluhan berkurang atau hilang, berat badan bertambah, nafsu makan bertambah atau meningkat. Pemeriksaan dahak pada akhir tahap awal juga menunjukkan hasil negatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.